Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Kita pada hari ini walaupun diguyur hujan di daerah kita, tapi alhamdulillah kita masih bisa datang untuk melakukan kegiatan belajar, ya, untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah punya wajib, betul. Sesuatu bisa didapat dengan ilmu. Ya. Kalau dilihat yang tidak hadir dalam kelas kita ada 4 orang ya. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Dan yang ada keperluan semoga keperluannya mendapatkan keberkahan dan sukses. Sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita sebagai umat muslim pada umumnya kita melakukan pembacaan doa dulu. Silakan siapa yang mau memimpin baca doa? Balik silakan. Untuk siap belum belajar, mari kita baca doa mulai. Doa selesai kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa-doa kita selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang berdoa dengan penuh keyakinan, penuh pengusahaan, berserah diri kepada Allah, insya Allah doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya dalam kegiatan pembelajaran ini, supaya kita untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan dan rasa bangga terhadap diri sebagai bangsa Indonesia, silahkan pilih oleh salah satu orang untuk menjadikan lagu wajib. Silakan siapa yang mau memimpin? Muti boleh. Ayo maju, maju, dua, Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada pertemuan sebelumnya kita disebutkan satu, kita sudah belajar tentang nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda dan Pancasila. Ya, itu pada pertemuan sebelumnya di semester 1. Kita sekarang di bab 4 belajar tentang cara melestarikan budaya. Bapak ingin menyampaikan dulu, capaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin membacakan capaian pembelajaran? Siapakah? Silakan. Capaian pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik mampu menemukan sikap tanggung jawab dan keberanian aktif menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal dan budaya dalam masyarakat global. Adapun tujuan pembelajarannya, ada beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Mungkin siapakah yang ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini supaya akan lebih paham, lebih dekat dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Siswa dapat merinci praktik tradisi dan budaya yang memiliki makna penting dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menyampaikan pemahaman mereka tentang kearifan lokal dan budaya secara jelas dan persuasif. Terima kasih tepuk tangan semuanya. Kalau kalian sudah membaca, sudah tahu, untuk kalian harus semangat karena kalau dekat dengan tujuan pembelajaran kita pada hari Ini kita lihat salah satu tayangan video ini dalam slide yang akan menyajikan video tentang
kebudayaan lokal. Nah, itu barusan adalah tayangan video yang ada kebudayaan yang ada di daerah sekitar kita. Kira-kira siapa yang tahu di mana itu? Di daerah Pelabuhan Ratu. Tepatnya di mana? Desa Cipta. Di kampung adat Cipta Gelar. Itu budayanya sangat luar biasa, turun temurun, tidak pernah punah sampai sekarang. Dalam tayangan barusan, kira-kira tanggapan kalian apa coba? Yang ada dalam benak kalian dengan membawa padi digoyang-goyang, gitu kan? Terus padi itu akan disimpan di mana? Di rumah adat, di rumah padi. Tadi pada tayangan yang terakhir. Itu budaya. Menunjukkan berarti kebudayaan sebagai berarti betul. Karena tadi sudah ditunjukkan tarian-tarian yang ada hubungan dengan kegiatan cocok. Bagus tidak? Bagus. Kalian sebagai siswa ingin menanggapi itu bagaimana? Salah satu keragaman budaya lokal yang disebut yang ada kaitan dengan kearifan lokal. Kita harus malu sama orang-orang luar yang mengagung-agungkan kebudayaan Indonesia. Sementara kita sebagai warga Indonesia cuek-cuek saja. Tidak bisa. Ayo bangkit, kita sebagai pelajar promosikan, bangkitkan kembali budaya yang ada di daerah kita. Lanjut, lihat. Ini sangat penting. Kenapa Bapak angkat pada mata pelajaran PPN? Karena ada kaitan dengan budaya, melestarikan budaya kearifan sebelum kita menuju ke budaya secara global. Nah, itu berirama, tidak sembarangan, tapi tidak. Itu berirama. Dan tarian tersebut sudah diakui oleh UNESCO. Bayangkan. Oleh UNESCO. Kita perlu bangga. Waduh, ternyata Sukabumi gitu kan. Harus bangga. Yang notabene tempatnya di daerah kita. Pelabuhan Ratu itu Solok naik ke atas. Kampung Sirna Resmi Cipta Gelar. Kampung adat yang berbatasan dengan Banten dan Jawa Barat. Sebelahnya ke Jawa Barat, sebelahnya ke Banten, Provinsi Banten. Bapak, ada satu tayangan video yang sangat luar biasa yang ditayangkan di MITV, ya, tentang kebudayaan. Artis pun sekarang sudah mulai tentang kebudayaan Indonesia. Tidak hanya menyanyikan hip hop, jazz dan sebagainya, tidak. Sudah beralih ke kebudayaan lokal. Ini menurut pendapat dia, menurut pendapat cara kita untuk menggali kebudayaan untuk menghidupkan kembali kebudayaan lokal. Perhatikan baik-baik. Kakak punya teman, dia bisa menari tradisional. Ya, tradisional dari beberapa daerah di Indonesia. Kita bikin komunitas, ajak teman-teman yang mau gabung. Dari situ kita bisa melestarikan. Nanti kita bisa mengisi acara di mana, di acara kebudayaan, ya kan? Iya, tradisional yang lain, ya kan? Banyak. Bagaimana tipsnya untuk melestarikan budaya? Menurut beliau, membuat komunitas
komunitas kebudayaan atau lokal maupun lintas. Kela, siswa dari SMP Negeri 4 Surabaya menjadi juara tari jaipong tingkat nasional. Terima kasih. Tepuk tangan. Apa yang akan Kayla hadapi setelah itu? Satu, membuat sekolah kita menjadi terkenal, guru seninya menjadi terkenal. Yang kedua, karena tingkat nasional, dinas kabupaten ikut bangga. Yang ketiga, secara pribadi untuk Kayla apa? Komisi hijau. Kayla lagi di mana? Besok sibuk tidak? Ini ada pementasan, tolong datang ke sini. Kontrak 1 jam berapa? 20 juta. Kayak itu. Ya. Endingnya itu, makanya kita belajar harus sungguh dan fokus. Fokuskan aja dulu di salah satu yang kalian minat, kalian pahami. Yang selanjutnya, sekarang kalian ya, setelah tadi melihat tayangan video, menyimak dan sebagainya, kalian sudah paham bahwa tujuan kita harus ikut melestarikan budaya. Untuk apa tujuannya? Untuk menambah wawasan. Karena kebudayaan sebagai identitas bangsa. Yang paling pokok kebudayaan sebagai identitas bangsa. Jangan sampai dilupakan. Ada yang menarik dari kegiatan Serentahun Tahun Tari pada tahun 1923 terciptalah satu tarian dalam acara Serentahun tersebut. Sengaja Bapak jelaskan karena mungkin kalian belum paham. Itu merupakan kebanggaan Kabupaten Sukabumi yang sekarang mulai diangkat kembali. Namanya tari apa? Jipeng. Nah itu kolaborasi dari beberapa tarian menjadi satu. Nah nanti kalian kenalan ya sama Jipeng ya. Nah kenalan sama Jipeng. Itu. Dan untuk selanjutnya, ya, karena kita pada hari ini menggunakan model project, ya, kita belajar membuat project. Apa itu project? Kan yang dihasilkan. Kalau sebelumnya kita belajar memecahkan masalah dengan PBK, sekarang project. Nah, ini ada LKPD yang harus kalian isi. Ya, ada petunjuknya di sini. Kelompok 1. Ya. Karena kita terbiasa dikelompokkan kelompok 1, 2, 3, ya, tidak usah membentuk kelompok lagi. Siapa yang ingin membacakan? Silakan. Coba. Yang pertama adalah buatlah rancangan proyek dan penyusunan jadwal untuk kegiatan proyek tersebut. 1, buatlah Rancangan proyek dan rancangan penyusunan proyek. jadwal. Yang kedua, adalah kerjakan rancangan dan jadwal tersebut di Chromebook dengan memanfaatkan aplikasi Canva. ketiga, Dan yang ketiga adalah buatlah laporan dan presentasikan hasil pekerjaan kelompok di depan kelas. nah itu rencana kerja kita hari ini, rencana proyek kita hari ini. Suatu proyek Bapak tidak tahu kalian mau pilih apa yang ada hubungannya dengan tradisi kebudayaan. Tradisi itu apa sih? Adat istiadat yang turun dari nenek moyang kita sampai ke kita, itu namanya tradisi. Ada yang sifatnya tertulis, ada yang tidak tertulis. Seperti contoh yang tidak tertulis, siapa yang menjelaskan? Tradisi kita yang tidak tertulis. Dulu Bapak pernah waktu kecil ketika duduk di pintu, orang tua menegur. Apa yang namanya? Jangan duduk di pintu, nanti nonton. Itu tradisi, awas, turun temurun. Yang
Pada hari ini kita ada Chromebook berapa unit? 1, 2, 3. Mau apa sih kalian Chromebook? Bawa Chromebook mau apa? Mau presentasikan rancangan proyek. Bapak acung jempol, sangat luar biasa. Ya. Berarti kalian secara tidak langsung tanpa sepengetahuan Bapak dan Bu Sri kalian belajarnya luar biasa di rumah. Pakai ambil aplikasi apa? Bapak juga belum paham. Harus ya. Harus update ilmu pengetahuan, tapi jangan mengesampingkan kebudayaan. Jadi kalian akan membuat proyek di Ansa. Kira-kira proyek yang akan kalian pilih apa ya? Yang mau dipilih apa soal? Kebudayaan dari Suatu daerah. mau lokal atau mau lintas? Oh lintas, berarti lintas itu ada yang dari Aceh mungkin, ada yang dari. Bapak pun mau nanya dari Aceh, kalian dari mana? Tahu nanti? Sudah siap semuanya? Siap. Mari kita baca Bismillah dulu ya. Nanti setelah beberapa menit kalian mencari informasi, Bapak akan menanyakan tiap kelompok proyek yang dipilih ya. Karena ini harus ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran kita. Tapi Bapak tidak akan menunjukkan harus, misalkan kalian harus memilih budaya, harus memilih apa, ciri khas makanan. Silahkan kalian eksplor sendiri, cari sendiri dan nanti eksplor sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar kegiatan kalian pada hari ini, silakan. Jangan lupa jadwal untuk kalian nanti mengerjakan proyek di luar jam kepala ini harus ditentukan ya, supaya nanti langkah-langkah itu terpenuhi dan tercapai. Apa yang kalian terapkan dalam proyek tercapai dengan ada schedule yang sudah dibuat. Kalau tidak dibuat schedule, tidak dibuat jadwal, itu nanti mungkin hasilnya kurang maksimal. Ternyata mekanismenya udah luar biasa ya. Ini cuma 3 berdua aja ya, tidak apa-apa. Kalau berdua tetap semangat. Nanti kalian share ke Bapak hasilnya via WA atau Drive-nya. Kalian kan sudah belajar Drive, sudah punya Drive masing-masing? Google Drive? Oke. Nanti kalian simpan di Drive, link Drive-nya kirim ke Bapak untuk hasil pekerjaan kalian, hasil apa diskusi kalian pada hari ini. Dan perlu diingat, ini hanya sebatas rancangan yang akan kalian kerjakan di luar jam. Ketika pertemuan kedua nanti dengan materi yang ini, kalian akan mengeksekusi, mendemonstrasikan, memeragakan proyek yang kalian pilih. Itu dari mana? Papua. Papua belum tahu. Apa yang akan kalian eksplor nanti dari Papua? Nah, silakan. Ini dari Aceh. Bapak belum tahu apa yang kalian eksplor nanti. Kita tunggu endingnya nanti ya, tanggal mainnya. Apa yang pilih di lapangannya nanti? Ya. Ini yang paling dekat. Mungkin Malik akan jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu untuk apa? Mencari sumbernya. Tidak juga ya, karena sudah banyak di YouTube, internet. Silakan kalian menggunakan. Jadi kalian harus terbiasa memanfaatkan media internet ya, di platform YouTube dan sebagainya untuk kepentingan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
budaya lokal dan Papua, yakni tari sadedo. Alasan untuk kami memilih tarian sadedo adalah karena tarian sadedo menawarkan gerakan yang energik dan ritmis, sehingga menarik bagi kami yang menyukai kekuatan fisik dan koreografi yang dinamis. Kemudian, bentuk ekspresi identitas dan kebanggaan terhadap budaya asli Papua. Kemudian ada jadwal perencanaan pembuatan aksesoris dan tarian. Yang pertama, di hari pertama adalah perencanaan dan desain, kemudian dilanjut dengan persiapan material. Ini jadwal perencanaan pembuatan aksesoris tari. Berarti kalian akan menampilkan. Wih, terima kasih. Berarti kita pertemuan kedua nanti ruangan ini akan menjadi entertain. Akhirnya kan akan lebih ramai. Semangat semuanya ya. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Boleh. Untuk penarinya itu dilakukan laki-laki atau perempuan, bisa laki-laki atau perempuan. Oke, silakan. Sekali lagi tepuk tangan. Dua tiga satu. Tangan kita berubah ya. Karena sudah bisa merancang, apalagi diaplikasikan dengan aplikasi Nanspa. Ya, oke, terima kasih. Silakan sekali lagi. Alasan memilih tarian Aceh karena tarian Saman dari Aceh adalah bagian integral dari kekayaan budaya. Memilih untuk menari atau mempelajari tarian Aceh dapat menjadi cara untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya yang unik dan khas dari daerah tersebut. Tepuk tangan. Berarti Bapak boleh tanya, Bapak boleh? Ini dari kalian ambil dari Aceh ya, dari Aceh. Kira-kira berapa kali tuh sampai nanti jadi? 1 minggu. Oh ya, 1 minggu. Bapak. Itu bentuk tarian apa sama khas makanannya? Disajikan makanannya ada. Hah? Oh tarian doang. Kalau kira sama makanan nanti kita bisa makan apa lagi? Ya nggak apa-apa. Berarti tepuk tangan sekali lagi. Jangan luar biasa. Silakan. Ada yang menanggapi? Boleh silakan. Untuk apa tarian Saman yang digunakan? Untuk pembukaan acara. Oh, untuk pembukaan. Siapa yang tahu tari Saman di sini? Pernah lihat? Itu dibuka dalam acara-acara kegiatan di Terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, kita sekali lagi fokus. Kelas 8 luar biasa. Mudah-mudahan nanti kelas 7 adik kelas kalian bisa seperti kalian sudah bisa dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media. Bukan hanya Bapak yang menggunakan media, kalian juga menggunakan media. Luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kita memilih untuk tarian Jepang. Alasan kami memilih tarian Jepang karena tarian Jepang merupakan tarian khas daerah Sukabumi, yaitu daerah istimewa Ciptagelar yang tidak jauh dari lingkungan kami. Menjadi sebuah kewajiban bagi kami tentunya untuk melestarikan dan memberikan wawasan kepada teman-teman luasnya bagi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil produk kami. Hari ketiga hari Senin, latihan pertama, siang menentukan gerakan tarian. Hari keempat sampai 6, yaitu hari Selasa sampai Rabu, latihan tarian. Siang latihan gerakan tarian dan mengkoordinasikan dengan aksesoris sampai sore. Hari ke-7 Jumat, penyelesaian aksesoris dan koreografi. Ya, untuk selanjutnya itu pertemuan kedua, berarti nanti kalian konsekuensinya adalah terhadap apa yang harus dipresentasikan bahwa harus membawa proyek yang telah dirancang dan disesuaikan dengan jadwal yang kalian susun. Berikut tadi banyak aksesoris Bapak tidak tahu.
kalian mau beli, tapi jangan beli ya. Diusahakan harus bikin dari bahan-bahan yang bisa digunakan menjadi kardus dan sebagainya, dimodifikasi menjadi ornamen atau aksesoris dalam kegiatan proyek nanti. Jadi Bapak tidak mengharapkan kalian harus beli. Kalau beli itu tidak online, tidak boleh. Nah, seperti itu. Pertemuan pertama cukup sampai di pembuatan jadwal dan rancangan, dan siapa yang akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa, Pak? Mungkin Vera silakan. Untuk pembelajaran kali ini sangat lebih menarik karena untuk mempresentasikan dari suatu proyek kita memakai Chromebook sendiri, jadi ada suatu semangat yang lebih besar ketika kita menggunakan era digital ketika sedang mempresentasikan hasil karya kita. Ya, terima kasih. Kesimpulannya kalian juga akan lebih semangat. Betul tidak? Betul. Ketika belajar, kalian menggunakan media digunakan untuk belajar. Mau Chromebook, mau Android, itu akan menambah semangat kalian. Refleksinya, ya silakan yang mau merefleksi kira-kira kegiatan pelajaran hari ini kurangnya apa, lebihnya apa, ataupun dari Bapak silakan. Ada yang mau refleksi? Silisia atau Temu mungkin? Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana menurut Temu? Sangat senang. Alasannya? Karena bisa menggunakan Chromebook. Oh, bisa menggunakan Chromebook. Sangat senang. Bapak juga sama senang lihat kalian ya, karena sudah pintar-pintar gitu. Berarti kalian juga sama. Siapa lagi yang mau menambahkan? Lain apa mungkin? Kekurangannya dikarenakan siswa-siswinya ada yang sekolah, Oh. kelebihannya kita lebih senang mengerjakan tugas yang diberikan menggunakan Chromebook. Oke. Kalau yang tidak ada nggak apa-apa, nggak usah mematahkan semangat kalian ya. Nah, karena kita walaupun teman kita tidak ada, tetap harus semangat. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih di materi ini dengan menampilkan proyek yang kalian pilih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan selama kalian mempersiapkan proyek dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua dengan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan kalian harus tetap semangat untuk selalu belajar ya, karena belajar menuntut ilmu hukumnya wajib. Waman arada dunia fa'alaiha bil ilmi, waman arada dunia akhirat fa'alaiha bil ilmi, waman arada huma fa'alaiha bil ilmi. Kurang lebihnya, mohon maaf kalau salah. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu di dunia harus dengan ilmu. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu di akhirat harus dengan ilmu. Ketika kita ingin mendapatkan kedua-duanya, maka kita harus dengan ilmu. Maka kesimpulannya, menuntut ilmu adalah kewajiban. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan. Dan sebelum ditutup, silakan pimpin doa untuk pertemuan terakhir ini. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan pembelajaran ini Bapak tutup juga dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.